Setelah energi simbol One Piece menjelma menjadi simbol kekuatan protes dan kritik sosial, berkeliaran di ruang publik, lalu lalang di jalan raya hingga jagat maya, tiba-tiba menjadi trending memenuhi channel-channel warga. Kini potensi kekuatan meledak, menyerang pemerintah seperti dalam kisah fiksinya, menyusup melalui pintu-pintu utama kantor pemerintah hingga sampai di gerbang istana negara, melabrak tanpa bisa ditahan hingga semua pejabat tahu protes datang menghantam. Kemudian bagaimana kisah selanjutnya? Akankah energi One Piece mampu membuka mata dan telinga pejabat serta mengetuk hati nurani mereka? Atau hanya angin yang mengerti hingga wira-wiri protes hanya menjadi konsumsi publik? Ya, bukan sekedar fandom, tapi telah menjelma menjadi metafora. Potensi energi One Piece benar-benar meledak saat mendekati detik-detik peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu lalang One Piece makin ramai di jalan raya dan makin trending di jagat maya. Para narator berkuar-kuar menyampaikan narasi. Para musisi makin kreatif menciptakan lagu-lagu tentang One Piece. Mereka memperjelas makna One Piece agar mudah dimengerti oleh pejabat pemerintah sesuai kisah fiksinya, menjadi perlawanan terhadap pemerintah yang benar-benar menyimpang dari cita-cita proklamasi dan kemerdekaan itu sendiri. Bendera tengkorak naik ke langit. Oi oi oi, karena negeri ini makin sempit. Oi oi oi, kami cari mimpi bukan janji. Oi oi oi, lebih percaya lebih dari menteri. Salah satu tema yang dieksplor dalam kisah One Piece adalah tema persahabatan dan petualangan, kebebasan, serta perlawanan pada ketimpangan. Dikisahkan soal pemerintah dunia yang ingin melindungi Tim Yugito, seorang bangsawan arogan yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Segala cara mereka lakukan termasuk merubah undang-undang yang telah ada agar tak tampak dianggap melanggar undang-undang. Ya, memang benar. Kisah ini memang fiksi dalam One Piece, tapi nyata di Indonesia. Bapak Joko yang ingin melanggengkan kekuasaannya karena sudah 2 periode menjabat menjadi presiden, menginginkan agar anaknya yang masih di bawah umur dapat meneruskan kekuasaannya. Apa yang dia lakukan? Dengan berbagai macam cara, ia membajak undang-undang tentang persyaratan batasan umur menjadi presiden dan wakil presiden, hingga anaknya lolos dan menjadi wakil presiden. Ya, betul memang ini tidak melanggar undang-undang, karena undang-undangnya sudah dirubah, dibajak demi anak ingusan agar bisa dapat pekerjaan. Sungguh ini pembajakan yang luar biasa, melebihi bajak laut kawanan Monkey D. Luffy. Kisah selanjutnya, Tim Yugito juga seorang bangsawan yang korup. Hasil pajak ia korupsi
hampir tidak ada yang dikembalikan pada rakyat dalam bentuk pembangunan nyata yang berguna pada rakyat. Tumyo gitu bagi-bagi uang rakyat pada kawanan bangsawan. Hal ini ia lakukan agar tidak ada yang mengganggu dalam menjalankan aksinya. Ia dengan bebas membajak uang rakyat karena ia beranggapan jika terungkap dan divonis, ia akan mendapatkan amnesti atau abolisi. Kisah Tim Yogito ini juga fiksi dalam serial anime One Piece. Sedangkan di Indonesia ini nyata terjadi, tapi kisahnya jadi fiksi. Mengapa? Pada umumnya kegiatan pembajakan uang rakyat di Indonesia dilakukan dengan rombongan, berjemaah. Kegiatan pembajakan berjalan senyap. Tapi tiba-tiba muncul kerugian negara mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah. Kemudian jika ditelusuri untuk menemukan itu kembali, tidak akan ditemukan jejaknya. Karena semua proses administrasi benar dan tidak ditemukan kesalahan. Lalu kemana larinya uang miliaran tersebut? Pasti kita hanya menemukan jawaban. Harap maklum, itu sudah menjadi rahasia umum. "80 tahun Indonesia merdeka banyak menyimpan luka yang kita derita." Di sini tak cukup durasi untuk menyebutkan satu persatu. Tapi yang jelas, luka ini sangat dalam dan menyakitkan. Sekejam-kejam penjajah, kolonial asing masih banyak meninggalkan pembangunan dan menjadi dasar pembangunan Indonesia. Sejelek-jelek zaman Orde Baru, masih banyak hasil yang mereka peroleh dan dapat kita nikmati sampai sekarang. Era sekarang justru pembajakan terjadi di segala sektor. Indonesia yang katanya negara demokrasi, demokrasinya dibajak. Suara rakyat diperjualbelikan, suara rakyat disetting untuk memenangkan kelompok-kelompok tertentu. Pelaksanaan pemilu makin kesini makin amburadul. Bahkan pemilu terakhir 2024 dikategorikan sebagai pemilu paling brutal sepanjang sejarah. Undang-undang pemilu dibajak, dijarah, dirubah hanya demi anak ingusan yang berambisi menjadi pemimpin. Harap maklum, kan sudah menjadi rahasia umum. Indonesia yang katanya negara hukum, malah hukum jadi area komersil. Hukum tidak merdeka untuk memutuskan mana yang salah dan mana yang benar. Pada prakteknya, hukum tumpul ke atas malah tajam ke bawah. Rekening rakyat yang tidak aktif selama 3 bulan, malah diblokir. Tanah yang nganggur 3 tahun milik warga juga malah disita. Sementara penyitaan terhadap aset koruptor tidak mereka lakukan. Orang-orang yang sudah nyata divonis di penjara oleh jaksa, malah dapat amnesti dan abolisi. Dalam hal ini, hukum di Indonesia benar-benar berlaku hukum rimba.
Yang kuat makan yang lemah. Harap maklum, sudah menjadi rahasia umum. Protes ini bukan datang dari kelompok oposisi dan bukan sebagai bentuk provokasi, tapi murni datang dari nurani yang tidak lagi menikmati kemerdekaan sejati seperti yang dijanjikan proklamasi. Pemerintah tidak akan menemukan siapa yang menjadi dalang protes ini, karena aspirasi tak butuh dalang seperti dalam wayang. Tidak butuh komandan seperti dalam pasukan. Mereka melaju saat ada ketimpangan dalam pemerintahan. Protes kami datang bersama Monkey D. Luffy dengan simbol tengkorak bajak laut Jolly Roger. Murni menyampaikan aspirasi, bukan untuk provokasi ataupun makar. Sebagai bentuk kecintaan kami pada Indonesia tercinta yang sekarang benar-benar terluka. Kami datang tidak membawa massa. Tidak butuh satu pengaman pun untuk menertibkan kami. Kami tidak butuh setetes pun gas air mata untuk membubarkan kami. Kami datang dengan ramah lingkungan, karena tak satu rumput pun kami injak. Hanya satu harapan kami, sembuhlah Indonesiaku. Semoga engkau cepat sehat di ulang tahunmu yang ke-80 ini. Di hatiku, tapi Luffy di pikiranku. Karena negeri ini banyak laut lebih jujur dari petinggi negeri. Freedom bukan cuma seremoni. Bendera tengkorak naik ke langit. Oi, oi, oi. Karena negeri ini makin sempit. Oi, oi, oi. Kami cari mimpi bukan janji. Oi, oi, oi. Lebih percaya lebih dari menteri. Kami bukan pengkhianat bangsa. Kami hanya muak lihat drama yang sama. Katanya merdeka, katanya adil, tapi perut kami kosong, suara kami dibungkam malu. Bendera One Piece kami kibarkan, lambang mimpi dan kebebasan. Karena di negeri yang katanya merdeka, rakyat cuma jadi penonton sandiwara. Luffy cari keadilan di lautan, kami cari harapan di jalanan. Harta karun bukan emas atau istana, tapi hidup layak dan suara yang sama. Merah putih kami cinta, tapi kami luka. Dibungkam media, dibeli suara. One Piece bukan cuma anime, itu mimpi bebas tanpa tirani. Oi, oi, oi. Bendera tengkorak naik ke langit. Oi, oi, oi. Karena negeri ini makin sempit. Oi, oi, oi. Kami cari
profit dari menteri. Yo, kalau negeri ini adil, kami tak perlu cari simbol lain. Tapi selama keadilan disembunyikan, bendera tengkorak bisa jadi panji harapan. Karena bajak laut di anime lebih punya hati